Menelisik selera film Citizen Indonesia melalui film terlaris sepanjang masa. Halo Pariters, kali ini aku mau coba kasih pendapat aku terkait apakah 5 film terlaris Indonesia ini menjadi representasi dari selera film masyarakat Indonesia kebanyakan. Yuk, langsung aja. Oke, mengutip dari CNN Indonesia, 5 film terlaris sepanjang masa yang diupdate di 2025 ini ya. Di peringkat 5 ada film Pengabdi Setan 2 Communion dengan jumlah penonton 6.391.982 penonton. Di peringkat 4 ada Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1, jumlah penonton 6.858.616. Selanjutnya di peringkat 3 ada Jumbo 8.145.176 penonton. Dan di peringkat 2 ada Agak Lain dengan perolehan penonton 9.125.188 penonton. Peringkat 1, peringkat pertama nih, tidak lain dan tidak bukan KKN di Desa Penari dengan jumlah penonton sebanyak 10.061.033 penonton. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Gimana? 5 film terlaris kita udah berasa genre apa nih yang paling menonjol gitu? Iya, bener. Horor, komedi. Horor dan komedi gitu. Menurut aku, apakah genre ini memang kekuatan dari negara kita? Biasanya kan ya kayak Bollywood gitu identik banget film-filmnya, ada joget-joget, nyanyi-nyanyi, drama romantis gitu kan ya. Terus kayak ciri khas banget gitu. Film China juga banyak action, kungfu, legenda kerajaan gitu. Korea gitu. Nah ini film yang ada di Asia dulu ya, di negara Asia gitu. Korea nih identik drakor yang romantis, complicated, plot twist gitu. Jadi menurut aku secara nggak langsung, tiap negara itu membuat satu trend center atau role model suguhan film yang itu bisa dikatakan menjadi ciri khas dan juga daya tarik utamanya. Lalu kita Indonesia bagaimana? Aku emang ngerasa ya, kekuatan Indonesia itu ada pada cerita horor sih sebenarnya. Jadi kita tuh banyak banget punya cerita horor, mitos, legenda mistik, folklore. Jadi kayak tiap daerah tuh punya gitu cerita-cerita mistis gitu kan. Yang memang pendekatan dari isu ini tuh nggak bisa dipungkiri, nggak pernah basi. Orang Indonesia tuh kayak perlu banget gitu cerita-cerita hantu, horor, mistis, pertumbalan lah, perdukunan. Nggak tahu, daya tariknya tuh kayak kuat banget. Dari 5 film terlaris, 2 horor murni, KKN dan Pengabdi Setan, 1 horor komedi Agak Lain, 2-nya lagi komedi drama. Mungkin kita bisa lihat konflik yang dihadirkan pada cerita dalam film horor yang ada di Indonesia ini itu memang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Jadi kayak pendekatan ceritanya gitu, kita punya cerita horor kayak banyak gitu. Ada cerita horor kuntilanak, pocong, belum lagi santet, legenda mistis Jawa, terus sekte-sektean, perdukunan, pertumbalan, jenis hantunya aja tuh kayak banyak banget. Belum lagi praktik pertumbalan, ritual, perdukunan, horor yang berbalut Islami juga banyak kan. Di negara lain kayak di Asia aja aku rasa nggak terlalu banyak ya cerita horornya yang diangkat. Atau sebenarnya banyak, cuman perspektif isusnya kayak nggak cukup kena di masyarakat gitu. Jadi diakui memang menurutku horor jadi genre terkuat negara kita ini. Nah sekarang gimana kualitasnya? Kalau selera ya itu nggak bisa disalahin. Kalau selera penonton Indonesia kebanyakan horor ya nggak apa-apa. Cuman kita disuguhkan film horor yang seperti apa dulu. KKN di Desa Penari sebagai terlaris nomor 1. Ini film genre horor kan ya. Menurutku ini efek media exposure sih. Kalau kualitas secara keseluruhan ya biasa aja.
Dan di sini kita juga akhirnya mengetahui ya bahwa orang Indo tuh sukanya viral di sosmed, jadi bahan postingan, udah tuh diceritain kemana-mana, podcast di mana-mana, booming, belum post juga, bikinin lagi visualnya lewat film. Yang mana semua isinya sama, gak ada beda, hanya beda wahana ceritanya aja. Cuman semuanya pengulangan gitu, dan kita suka. Terbukti 10 juta. Selanjutnya Pengabdi Setan. Kalau ini aku mengakui bahwa ini film bagus sih. Kualitas cerita keseluruhan produksi sangat bagus ya. Yang kedua ini pun juga nggak kalah bagusnya ya. Sejak ada film ini aku ngerasa banyak film horor Indonesia tuh yang ikut juga, yang sekte-sektean gitu yang muncul gitu. Cuman bagi aku Joko Anwar pionir banget sih dalam Pengabdi Setan ini, good job, bener-bener gila. Jadi film terlaris deserve sih. Aku suka kayak gini. Jadi film horor tuh nggak ngandelin jump scare, muka setannya nggak diserem-seremin, terus ini premis cerita bikin mikir, nggak murahan, banyak knowledge gitu, dan ada hal-hal baru yang belum pernah kita tahu gitu. Merasa ada kepentingan dari film ini kan. Kalau film horor Indo gini terus ya yang nonton bakalan tambah cerdas sih. Terus gimana sama 3 film lainnya? Menurut aku film agak lain nih, memberi warna baru dari segi premis cerita, background story-nya juga baru dan beda ya. Belum ada film Indonesia yang angkat terkait tentang pasar malam gitu, terus digabungkan dengan pendekatan Batak. Ini realitasnya ada di sekeliling kita, tapi kita belum tahu aja gitu, atau belum aware gitu kan. Cuman di sini lebih ke motivasi ceritanya tuh yang bagi aku pribadi belum terlihat urgensinya ya. Jadi kayak ya udah, ini tontonan gitu. Nah, ini Jumbo. Surprise banget aku sama film ini. Tapi aku bangga banget sih, industri perfilman Indonesia sudah berani dan hasilnya sangat luar biasa. Kualitas film animasinya tuh udah aku bilang kayak sekelas Disney ya. Belum lagi tetap isu cerita yang diambil tuh masih Indonesia banget. Kena ke realitas kita gitu, dan deserve banget untuk dapat penonton sebanyak itu. Keren, Jumbo keren. Oke, ini last but not least, Warkop DKI Reborn. Ya, so-so lah. Di sini lebih ke orang pada penasaran gimana film legend itu dibuat ulang gitu kan, dan dengan orang yang baru, tapi ini aku akuin mirip banget, cocok asli. Vino G. Bastian, Tora Sudiro sama Abimana, well done. Buat kita nostalgia banget. Overall, segmen pasar Indonesia ya, menurut aku dari kita lihat dari kelima film ini dan dari film-film yang lain, dari segi selera gitu ya, masih stay pada film-film yang nggak terlalu bikin mikir. Ya itu sih secara garis besarnya. Jadi bukan film yang rumit gitu dari segi naskah. Ya yang mudah dipahami lah gitu ya. Filmnya harus kasih sensasi ketakutan dan serem ketika nonton atau ketawa ngakak gitu. Mungkin karena orientasi nonton filmnya ada pada pengen dihibur, bukan pengen mikir. Ya, oke deh, it's okay. Semua orang punya selera masing-masing. Baik buruknya ya balik lagi, itu nggak bisa dijudge gitu kan. Semoga film Indonesia kedepannya semakin tambah lagi kualitasnya. Gak apa-apa ikutin pasar, tapi juga harus dong berkualitas. Oke, segitu dulu. Thank you and see you.